Jadi suatu hari di malam yang biasa, gua lagi rajin-rajinnya ngerjain tugas. Pengennya sih gitu. Nah, habis itu gua ngeliat gitu, ada satu aplikasi merah di HP gua. Dan gua penasaran gitu kan. Kira-kira aplikasi apaan tuh? Gua pencet. Nah, gua baru inget kalau gua tuh punya channel YouTube. Hehe. Biasa. Dan lu tahu nggak sih? Kata bapak gua bilang kalau kakek nenek buyut nenek moyang kakek moyang nenek moyangnya kakek moyangnya kakek gua buyut dari buyut-buyutnya buyut lagi yang hidup di zaman sebelum Big Bang. Bilang kalau tanda orang jenius itu salah satunya adalah pelupa. Dan ya BTW, sekarang kan masih ada suasana MPLS ya kan. Nah jadinya gua mau ceritain gitu pengalaman gua waktu MPLS dulu. Lu bing, MPLS kan udah lewat beli. Gua udah amat video-video gua mau apa lu? Hehe. Dan ya MPLS, lu pasti tahu lah apa itu MPLS. Gak, gua tahu lu bukan manusia purba yang tiba-tiba disamen di bangku sekolah dan ngeliat ada tulisan MPLS dan gak tahu artinya apaan. Canda. Atau lu emang gak tahu gitu. Singkatnya MPLS itu kayak perkenalan lu sama sekolah baru lu gitu. Dari awalnya belum kenal, abis itu kenal, dan mulai sayang sama sekolah baru lu. Walaupun di belakang masih sering roasting sekolah sendiri sih. Nah tapi kali ini gue mau nyeritain MPLS gue waktu SMP. Kenapa bukan yang SMA? Ya sebenarnya nggak ada alasan tertentu sih. Nah MPLS SMP, bagi yang belum tahu, gue dulu sebenarnya nggak sekolah di SMP gitu, tapi gue di MTS. Nah waktu itu gue habis keterima di salah satu sekolah menengah pertama terbaik di sekolah gue. Dan itu gue masuknya lewat tes gitu. Sebenarnya gue kalau pengen masuk SMP terbaik di kota gue sebenarnya bisa aja gitu, tanpa tes malahan. Karena bukan sombong sih, tapi gue tuh peringkat 1 gitu di ONSD gue. Hehe. Tapi dan gue bukan orang yang sombong sih, gue bukan tipe orang sombong sih, tapi nah di hari pertama gue masuk sekolah baru gue tuh langsung rada bingung gitu. Soalnya tuh bisa dibilang di situ tuh luas banget gitu. Kayak dalam hati tuh gue mikir kayak, wah anjir gila nih sekolahan. Ini sekolahan apa bandara ya, luas amat. Nah karena di situ luas, jadinya gue rada bingung gitu nyari jalan. Gue tuh bingung gitu ruangan gue ada di mana. Sebenarnya gue mau nanya orang sih, soalnya kan juga ada kakak kelas gitu yang lagi tugas di jalan. Pengen nanya tapi lu tahu gak sih, gue tuh orangnya pemalu. Apalagi ketemu sama orang yang belum gue kenal sama sekali gitu kan. Nah akhirnya dengan ngumpulin kepercayaan dan tekad, akhirnya gue nyari jalan sendiri. Hehe. Dan ya itu kayaknya keputusan yang buruk sih. Karena gara-gara itu gue udah muter-muter sekolah itu hampir 15 menitan. Dan akhirnya gue nyerah. Dan akhirnya gue nanyain lokasi ruangan gue. Kak, ruang 22 ada di mana ya? Oh ruang 22, ini deh lokasinya di belakang. Dan ya lokasinya ternyata tepat di belakang kakak kelas tadi. Ngapain gitu gua keliling-keliling tadi. Dan untungnya saat gua masuk ke ruangan gua itu waktunya masih belum telat lah. Seperti biasa lah kayak hari pertama, kayak perkenalan, ada game-game santai itu juga kan. Nah habis itu kita diajak keliling sekolah gitu buat ngenalin tempat-tempat yang ada di sekolah gua. Banyak gitu tempat-tempat yang baru yang gue temuin. Kayak ada lapangan basket, aula, sama ada kandang merak juga. Pas balik ke ruangan gua, ternyata kita disuruh gambar denah sekolah gitu. Dan buatnya itu per kelompok. Ya namanya juga kerja kelompok ya kan. Ada yang kerja dan ada kelompok. Hehe. Dan gua masuknya di kelompok. Nah untuk teman-teman gue tuh masih bisa diandelin gitu. Hehe. Dan habis itu gue akhirnya dapat beberapa teman baru gitu. Salah satunya gue sebut aja namanya Rangga. Ya gue sama dia sebenarnya nggak akrab-akrab banget sih, tapi kita tuh lumayan sering ngobrol lah. Dan ada satu lagi orang di ruangan gue yang dari luar tuh dia kelihatan garang banget gitu, kayak kelihatan maco gitu. Sebut aja namanya EXO. Dan saat dia mulai ngomong, ya bukannya gimana ya, ternyata dia tuh ngomongnya tuh nggak segarang yang gua kira gitu. Dan sedikit info, ternyata dia tuh pinter banget. Bahkan dia kelarin pendidikan di MTS gua tuh cuma 2 tahun. Emang gila sih. Emang ternyata kita tuh nggak bisa nilai orang dari penampilannya doang.
Nah, selanjutnya singkat cerita di hari pertama kelar dan akhirnya datang hari kedua. Nah, saat hari kedua sebelumnya kita tuh disuruh bawa buku bacaan gitu, dan itu terserah. Ya masih gampang lah, soalnya gua ada banyak buku gitu di rumah. Untungnya waktu itu belum disuruh bawa yang aneh-aneh gitu, kayak jajanan teka-teki kayak batu bata Itali lah, air dugem, naik pesawat, batu candi Prambanan, Trisula Atlantis, 7 besar dosar Suha.